kan. Begitu ya. Jadi ini adalah satu sore yang menurut aku perlu perlu di-highlight lah ya gitu. Apalagi juga tentunya akan kita bahas setelah ini juga ya. Ya seindah langit sore inilah, seindah cahayanya sore hari ini Ceritanya juga. indah banget, bagaimana kita nanti akan diinspirasi bagaimana untuk bisa peduli terhadap sesama, sosial dan juga bisa berdampak begitu buat orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan. Dan kali ini kita akan undang tamu yang sangat spesial all the way from Cilincing, Jakarta Utara. Wow. Kita punya Bruder Petrus Partono yang juga mendirikan Yayasan Sosial Atma Barata. Sudah hadir di sini di Detik Sore. Selamat sore. Selamat sore, Bruder. Selamat sore. Sore hari ini berjumpa dengan Bruder dan tadi sempat berbincang juga sedikit mengenai apa-apa saja lah ya atau gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Yayasan Atma Barata ini gitu ya di Cilincing yang memang kalau boleh jujur saya belum pernah menginjakan kaki ke Cilincing juga. Harus tahu. Harus ya. Harus tahu di sana dekat laut. Kalau nggak pernah ngerasain angin laut, coba yang Jakarta dekat di sana. Benar ya, Bruder ya? Jadi dekat laut Cilincing. Tapi laut Cilincing itu beda sama laut lain kan, lautnya kotor sekali. Benar. Sadly-nya begitu ya. Begitu ya. Tapi mana ada yang tahu bahwa sebetulnya di tengah tanah Cilincing juga berdirilah satu yayasan yang memang ini menaungi banyak sekali lapisan atau bukan lapisan ya, lapisan masyarakat yang memang berkekurangan secara ekonomi gitu ya, baik dari itu anak-anak gitu, baik dari anak-anak sekolah, baik itu juga para lansia sampai juga. Sampai ke para lansia, benar. Begitu. Ini sudah didirikan sejak 2009 ya. Bruder ya? 2010 tepatnya ya. Tapi sebenarnya Atma Barata sudah berdiri dari tahun 1979. Tapi mengalami kemunduran 96 mati suri, baru 2010 dihidupkan kembali. Semacam lahir baru ya, Bruder ya. Betul, ya. Boleh dong cerita Bruder sejak berapa? Dari tahun 2010 sampai hari ini 14 tahun. Seperti apa perjalanan Yayasan Sosial Atma Barata dan dampak apa saja yang sudah diberikan ke masyarakat di sana? Baik, jadi Atma Barata dari 2010 kami memang berkarya pertama untuk pendidikan. Jadi anak-anak yang ada di pinggir laut, di pembuangan sampah, kami mendirikan satu sekolah untuk mereka. Dan syukur pada Allah sekarang sudah ada 3 sekolah, ada 700 murid di sana. Lalu ada panggilan berikutnya, yaitu misalnya ada lansia yang tidak punya family, sakit. Lalu mulai ada ide gagasan harus ada tempat menampung mereka. Maka mulai 2012 berdirilah rumah lansia pertama Atma Barata. Dan sekarang sudah ada 3 rumah lansia. Yang satu baru mau dibangun tapi tanah sudah dibeli. Jadi sekarang sudah 60 lansia tanpa family yang dibuang oleh keluarganya stay di rumah lansia Atma Barata ini. Wow. Lansia juga berkembang karena membutuhkan kesehatan, maka ada klinik sosial yang hanya bayar 5.000 orang bisa berobat. Lalu ada panggilan berikutnya, anak-anak yang tidak sekolah putus sekolah. Mereka membutuhkan tempat pula untuk belajar, maka dibikin balai latihan kerja untuk mereka belajar, mempersiapkan diri sehingga mereka bisa mencapai hidup lebih baik dengan pekerjaan yang lebih baik. Panggilan bertambah, ternyata apa? Ada dalam tanda kutip wanita yang alami masalah. Umur belum tinggi, tapi sudah kecelakaan, hamil 2 nikah, ada satu rumah untuk mereka juga. Jadi Atma Barata melayani dari yang belum lahir, sekolah, sampai kuliah, bahkan sampai lansia, sampai dikuburkan. Jadi kami punya komplit sekali di sana. Sampai rumah duka juga ada ya, Bruder? Ada satu rumah, kami sebut sih rumah gedung pertemuan, tapi ini juga dipakai untuk kalau ada orang meninggal dari family yang low, yang gang kecil-kecil bisa ada di rumah ini. Jadi mereka akan ada di situ 1 malam atau 1 hari, baru berikutnya dibawa ke pemakaman. Berarti itu semua integrated ya dalam satu kawasan gitu ya, satu kawasan Yayasan Atma Barata juga. Ini Bruder, aku penasaran mengenai apa tantangan terbesarnya, karena kan tentunya masyarakat yang atau mungkin teman-teman yang juga diurus gitu ya oleh yayasan juga pasti juga memiliki permasalahan masing-masing, kemudian juga memiliki background atau latar belakang yang berbeda-beda. Biasanya tantangannya apa, Bruder?
Tantangan yang pertama tentu adalah dari dalam ada. Kalau di rumah lansia tantangannya itu karena mereka dari latar belakang yang berbeda, dari situasi yang berbeda masuk dalam satu pertemuan, satu rumah, satu komunitas, akhirnya kan kebiasaan lama itu dibawa. Itu juga tantangan tersendiri, maka seringkali ada lansia yang ngamuk, yang marah karena tidak cocok, tapi dengan pendekatan, dengan diajak komunikasi, dengan bicara, tentu tantangan bisa selesai. Tantangan berikutnya tentu kan ini karya sosial yang semua karya Atma Brata free, tidak ada yang bayar. Maka tentu tantangan biaya untuk operasional. Tapi memang biaya operasional ya Tuhan itu baik. Dan bangsa Indonesia ini kan bangsa yang murah hati. Betul. Bangsa murah hati. Banyak orang murah hati memberi. Dan dari kebaikan banyak orang itu ikut ambil bagian mengatasi masalah tantangan yang ada. Orang Indonesia ini kalau sudah percaya, dalam tanda kutip, kepala pun bisa diberi gitu ya. Contoh hari ini, ada orang baik, donatur baik yang datang ke Atma Brata, membagikan setiap lansia, ada 200 lansia, satu lansia sebanyak 500.000. Ini sesuatu yang luar biasa, maka ketika kita punya prinsip, jujur, bisa dipercaya, tanggung jawab, relasi yang baik, tantangan-tantangan berkaitan biaya pasti ada jalan karena kejujuran dilihat orang sampai pada yang kita layani. Jadi tantangan bisa terjadi tetapi dengan iman, kepercayaan pada Tuhan, keyakinan pasti ada jalan dan terselesaikan. Tantangan yang ketiga tentu masyarakat. Ada, karena ada curiga bisa terjadi. Contoh, kita kan punya rumah ODGJ. Satu orang gila pun bikin stres toh. Ini mau kumpul orang gila semua. Itu kan masalah. Tapi dengan pendekatan, memberi penerangan kepada mereka, mengajak bicara, orang menyadari daripada dia berkeliaran di mana jadi masalah, dikumpulkan, dilatih, dirawat, diobati, ada masa depan. Dan orang itu kalau dalam tanda kutip diajak bicara, ada cinta, ada hati, pasti berubah. Sehingga setiap tantangan menjadi peluang untuk menjadi semakin besar, semakin nyata dan semakin dirasakan. Super sekali. Bruder, sebelum kita bicara lebih jauh tentang Cilincing dan juga apa yang dilakukan sama teman-teman di Yayasan Ambarata gitu. Ketika akhirnya yayasan ini kembali didirikan di 2010, panggilan seperti apa yang dilihat oleh Bruder dan teman-teman saat itu? 2010 dulu kan karya ini sebenarnya hanya untuk beasiswa dan untuk warung murah. Tapi 2010 didirikan pertama untuk apa? Panggilan untuk mereka yang mengalami sesuatu terlupakan. Maka pertama dia siapa? Oh ini anak-anak pinggir laut, anak-anak nelayan, anak-anak tidak sekolah. Mulai bikin sekolah ini. Di panggilan yang diberikan tentu panggilan cinta untuk menghadirkan cinta kepada mereka yang mendorong kami untuk melakukan, membantu apa yang mereka butuhkan. Maka termasuk lansia tadi. Panti jompo banyak di mana-mana ada, tapi yang tidak bayar bisa dihitung. Bayangkan orang tidak punya rumah, sakit, lalu mereka pulang dari sakit, lalu kemana? Nggak punya uang. Maka ide untuk membantu mereka yang jompo lansia, maka ide lalu membuat panti jompo terjadi. Jadi panggilannya panggilan menurut situasi, keadaan mendesak apa yang terjadi pada saat itu kita dipanggil. Sorry, saya orang Katolik. Saya selalu bertanya, kalau Yesus ada di situ pada saat itu apa yang dikerjakan? Dari sanalah kami boleh mengerjakan banyak hal yang betul-betul di mana apa yang dikerjakan Yesus pasti dia menolong. Kalau ada orang gila yang nggak rawat, pasti menolong orang gila. Kalau ada yang hamil di luar nikah dibuang, pasti membantu itu. Jadi panggilan kami, panggilan saat itu terjadi ketika Yesus ada melakukan apa yang kami kerjakan. Jadi bayangannya seperti itu ya, kalau misalnya Tuhan ada di sana akan seperti apa yang dilakukan dan itulah yang akan digerakkan oleh teman-teman dari Yayasan Atma Brata gitu. Tuhan kalau ada di situ apa yang dikerjakan. Pasti dia tidak tutup mata melakukan sesuatu itu. Maka tadi saya bilang Atma Brata dari sekolah, rumah jompo, rumah hamil, BLK, rumah ODGJ, klinik. Situasi keadaan yang waktu itu harus dilakukan, harus kami ambil tindakan. Contoh lagi, anak yang handicap, yang mengalami kebutuhan khusus, ditolak di panti mana-mana. Ada satu Romo kami, Romo Edi bilang, Bruder ini anak yang sakit, yang mengalami gangguan ini tidak terima panti di mana-mana,
tolong karena mamanya pas away tidak ada yang ngurus, boleh nggak taruh di Atma Brata. Roma aku nggak ngurusi orang cacat loh. Tapi ini tidak ada yang ngurus, bruder. Terpaksa dalam cinta dibawa di Atma Brata. Sekarang udah ada 4 anak handicap yang tinggal di Atma Brata, di rumah lansia Atma Brata. Mengapa? Ketika orang menolak, harus ada tempat untuk mereka yang terbuang. Maka syaratnya juga kalau ada tempat, terima siapa yang memang membutuhkan itu. Oke, Bruder pasti ini ya selain tadi mendengar juga tidak mudah juga dan tidak murah juga. Tentunya Bruder juga nggak bergerak sendirian gitu ya. Bagaimana sebetulnya? Apakah Bruder juga mengajak masyarakat lainnya juga untuk bisa berkontribusi? Kemudian juga apakah ya mereka sendiri yang mungkin sudah selesai dengan sekolahnya, akhirnya mengabdikan diri juga kepada yayasan atau bagaimana? Betul. Jadi karya pelayanan itu tidak boleh berjalan sendiri. Harus melibatkan banyak orang dan menggandeng banyak orang. Ya. Santo Vincentius itu mengatakan satu, kami Vincentian, bukan berapa besarnya karya, tapi berapa banyak yang dilibatkan. Kalau besar itu kan ketika lama-lama kan menjadi kecil menurun. Tapi kalau melibatkan banyak orang, walaupun kecil pasti jadi lebih besar. Maka melibatkan banyak orang, menggandeng banyak orang, menggandeng banyak pribadi penting. Maka saya tadi bilang, di samping jujur bisa dipercaya, ada satu juga relasi yang baik. Membangun relasi dengan siapapun juga. Instansi pemerintah, masyarakat, orang-orang sekitar kita harus diajak. Kalau kita membangun bersama banyak orang, menggandeng banyak orang pasti lebih besar. Contoh, Atma Brata kan karya sosial. Kalau ada yang sakit butuh biaya. Dan kalau kita mengikuti program BPJS, belum tentu semua orang punya BPJS. Sorry, orang kecil itu, saudara yang kecil itu seringkali nggak ngurus BPJS, sakit baru ngurus BPJS. Maka ketika kami mengurusi lansia-lansia yang dikirim dari jalan nggak punya BPJS, bagaimana kalau sakit? Syukur pada Allah, relasi dengan Rumah Sakit Koja baik. Kalau sakit, dibawa ke Rumah Sakit Koja, tanda tangan Bruder Petrus, itu sudah berlaku dan orang mengatakan oke, ini dirawat baik. Diobati sampai selesai. Diobati di Rumah Sakit Koja sambil kita ngurus domisili berikutnya, tapi mereka terima. Ini sesuatu yang luar biasa. Relasi, hubungan, kerjasama yang seringkali bukan pakai legalitas, tapi berdasarkan cinta dan kebutuhan. Sejarahnya sederhana, ada satu lansia, sakit, masuk situ sehari 2 juta. Baru 5 hari saya bilang kita nggak punya duit. Tarik, kita nggak punya duit. Salah satu yang di Koja bilang, Bruder jangan ditarik. Kami ada ini, program ini kami yang ngurus, Bruder ngurus ini. Dari sana relasi menjadi luar biasa dan boleh menolong banyak orang. Jadi memang melibatkan banyak orang, salah satu syarat utama karya akan bisa tumbuh, berkembang, berbuah, dirasakan banyak orang. Gak bisa sendiri. Kalau sendiri capek pastinya. Gak sustain ya Bruder ya. Betul ya. Kalau bicara soal Cilincing sendiri, setelah 14 tahun beroperasi, berkegiatan di sana, kalau boleh kasih tahu ke kita, apa sih yang orang-orang banyak nggak tahu tentang Cilincing dan harus tahu nih bahwa Cilincing itu begini, apa Bruder? Image Cilincing, Priok Cilincing kan pertama itu pasti orang dulu, wah ini daerah pinggiran, kumuh, jahat, kriminal, itu dulu ya. Tapi ternyata di Cilincing itu mutiara yang luar biasa, karena begitu banyak orang-orang yang sebenarnya ketika kita masuk mereka punya relasi kedekatan cinta yang luar biasa. Saya ambil contoh. Santa Ursula sekolah Katolik, cewek semua. Dulu ada kegiatan di Cilincing orang nggak mau. Cilincing parah, nggak mau. Lalu ketika oke, yuk pergilah ke Cilincing, maka anak-anak Ursula itu lalu ngajar tiap Sabtu ke Cilincing. Syukur pada Allah, mereka kalau tahu kami di bawah Atma Brata, orang sungguh baik dan tidak ada yang ganggu. Sebenarnya yang menjadi masalah malah bukan orangnya. Kalau orang datang Cilincing kan pakai mobil toh. Seringkali mobilnya kan mobil mewah. Saya bilang, aduh harus orang jaga mobilnya daripada jaga orangnya. Jadi Cilincing menjadi sesuatu yang seolah-olah negatif karena dipandang kriminalitas. Sesungguhnya cinta luar biasa di Cilincing, karena di sana kita bisa melakukan banyak hal, melakukan banyak cinta, menolong saudara yang membutuhkan, dan di Cilincing tempat yang istimewa. Maka di sana banyak karya-karya.
Contoh kami Atma Brata, ada saudari kami Putri Kasih, ada saudari kami Alma, ada saudari kami Magdalena, ada saudari kami Lumba-Lumba. Banyak karya yang mengambil peran untuk semua membantu orang Cilincing. Jadi Cilincing itu jangan dipandang negatifnya, tapi Cilincing pandanglah nilai istimewa mutiaranya. Ada orang-orang istimewa yang ada di Cilincing sana. Iya, luar biasa. Jadi benar-benar harus menjejakkan kaki ke Cilincing jadinya. Iya. Ya. Nanti kalau ke Cilincing agak ngerasa takut, sebut aja nama Bruder Petrus, aman. Aman ya, betul. Bruder ya? Betul aman. Contoh, ini saya ambil contoh. Kami mau bangun rumah ODGJ pertama. Pemborongnya bilang tidak mau. Nggak mau kami Bruder. Premannya banyak. Nanti dipalak banyak orang. Saya bilang yang bangun ODGJ itu kepala preman. Sampai rumah itu diberkati, sampai difungsikan, tidak ada preman yang masuk, bahkan ormas pun tidak ada yang masuk ganggu kita. Kenapa? Karena RT-nya, RW-nya itu bagian dari yang mengerti apa yang kita kerjakan. Maka relasi dengan saya bilang dengan semakin banyak orang itu sesuatu yang luar biasa. Maka ketika kita punya relasi dengan RT-nya, RW-nya, dengan warga segala macam, orang tahu ini adalah karya untuk membantu mereka, membantu orang kecil di sana. Orang melihat rumah Atma Brata tidak pernah dikunci. Kalau you nanti mau ke Atma Brata bisa langsung masuk ke lantai 2. Bisa. Kenapa? Ada apa, Bruder? Di lantai 2 ada apa? Tempat tidur saya. Nah, ada kantor saya ya. Tapi dalam tanda kutip bisa langsung masuk. Kami nggak pernah dikunci. Orang tahu ini rumahnya orang yang membantu orang kecil. Terimit di sana. Orang kalau ke Cilincing lalu tanya, muter di mana-mana, tanya kami mau ke Atma Brata atau ke Bruder Petrus Pak Engki, orang tunjukin rumahnya di sana, di sana, di sana. Bahkan salah masuk gang pun dituntun mundur untuk sampai di Atma Brata. Maka grassroots saudara bagi kita, orang yang betul-betul merasakan kehadiran kita pasti menjadi lebih baik, menjadi lebih luar biasa. Maka tadi you bilang kalau ke Cilincing sebut preman Cilincing, syukur pada Allah tidak diganggu gitu ya. Kita laksanakan, Bruder. Tapi Bruder untuk Natal tahun ini mungkin ada pesan apa untuk Detikers dari keluarga Cilincing, dari Atma Brata sendiri, apa yang perlu kita maknai kali ini? Tentu Natal, tema Natal kan pergilah ke Bethlehem. Bethlehem itu tempat apa? Sebuah kota, ada satu kandang domba dan Yesus lahir di sana. Kandang domba itu kan identik dengan kotor, bau. Pasti orang tidak suka dengan kandang domba. Pasti orang menghindari, lebih suka ke mall atau kemana. Pergilah ke Bethlehem, pergilah ke Cilincing. Ada nilai istimewa di sana. Ada sesuatu yang bisa dikerjakan di sana. Ada sesuatu yang boleh semakin memuliakan Allah di sana. Karena ada banyak saudara yang membutuhkan sapaan kehadiran kita. Hadir sapaan senyum itu sudah luar biasa. Tidak harus saya katakan tadi melakukan yang besar-besar, tidak. Tetapi datanglah ke Bethlehem, datanglah ke Cilincing, hadirlah di sana, bersahabat, bersaudara dengan mereka. You akan punya kekuatan yang luar biasa. Karena sesungguhnya orang miskin, orang kecil, saudara-saudari kita adalah pribadi-pribadi yang punya cinta. Bahkan wajah Tuhan nyata dalam diri mereka. Pergilah ke Bethlehem, pergilah ke Cilincing, pergilah temuilah preman Cilincing. Nah, semoga bisa aman semuanya. Jadi Cilincing tuh kayak miniaturnya Bethlehem ya. Jadi bisa dilihat di situ betapa kecil tempat itu tapi punya banyak makna yang bisa kita bawa pulang ke rumah untuk bisa jadi pelajaran gitu ya, Bruder. Betul. Kira-kira ya. Satu hal kan Cilincing itu kan ada pelabuhan toh. Ya. Orang menghindari, aduh ke Cilincing macet, ke Cilincing debunya banyak, mobil kontainer semua, orang pasti begitu. Ya, transformer semua. Transformer semua. Tapi itulah seninya, semakin banyak hambatan, semakin banyak kesulitan, akan semakin mendapatkan nilai yang paling istimewa. Maka kalau kita pengen makan durian kan kena durinya dulu toh ya. Tapi kan manisnya luar biasa di dalamnya. Itulah Cilincing. Cilincing juga banyak seafood kan, Bruder? Banyak seafood di sana. Ada favorit nggak, Bruder, kuliner di sana? Saya malah tidak pernah makan di sana. Karena kadang kita kan lihat lautnya Cilincing toh ya. Oh iya betul, betul. Kalau makan di luar saja. Di luar saja ya.
Iya, kita lihat juga lingkungannya. Tapi itulah ya makna Natal tahun ini justru ya menyapa teman-teman yang yang sebelumnya belum pernah kita temui juga gitu ya, karena siapa tahu mereka yang memberikan pesan, memberikan kedamaian untuk kita juga ya, Bruder, dimana sebetulnya kita bisa berjumpa dengan banyak profil, banyak lapisan masyarakat juga di Yayasan Atma Brata juga di Cilincing gitu, dari anak-anak, dari mungkin juga lansia gitu ya, dari teman-teman ODGJ juga yang ada di sana begitu. Luar biasa, Bruder, kalau boleh curhat, apa lagi nih yang akan dikejar untuk Yayasan Atma Brata di masa depan? Apa harapan-harapan dari Bruder sendiri? Tentu Atma Brata kan punya visi, yaitu membahagiakan semakin banyak orang dan menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah mereka. Maka semakin banyak orang, teristimewa saudara-saudari kita yang golongan bawah, yang kurang diperhatikan, ini tentu saya punya cita-cita harapan menolong semakin banyak orang. Maka tadi saya bilang, lansia 1 penuh, lalu bangun lansia 2. Lalu bangun lansia 3. Ternyata dalam tanda kutip ini perlu untuk ODGJ. Kami bangun ODGJ. Dan kami juga bangun kontrakan untuk lansia yang masih bisa bekerja tapi tidak mencukupi hidupnya. Mereka tidak bayar, hanya bayar air listrik mereka sendiri. Kami bikin kontrakan kecil untuk menolong mereka. Maka apa yang dikerjakan Atma Brata, hanya saya selalu mengatakan melakukan lebih kepada mereka, saudara-saudari yang membutuhkan. Melakukan lebih, itu tujuan. Lebihnya bagaimana? Ya nanti bersama dengan Tuhan pasti bisa berjalan. Tapi yakinlah kalau bersama dengan Tuhan pasti jadi. Maka tadi saya bilang, doain mulai bulan Januari, kami kemarin beli 2 tanah dan 1 tanah untuk lapangan, jadi ada 3 tanah, akan bangun lagi lansia 3, sehingga lansia yang dibuang, yang tidak punya family, ada harapan punya tempat. Jadi selalu saya mengatakan melakukan yang lebih, dan saya yakin bersama dengan Tuhan pasti. Prinsip orang itu kan katanya kan take give, give dulu baru give. Tidak, give dulu baru take. Lakukan dulu pasti kamu akan menerima. Maka kami melakukan, berjuang terus melakukan, dan yakin sampai sekarang kami boleh menerima berkat Tuhan karena kami berani memulai melakukan dahulu. Kalau kita sudah melakukan, yakinlah Tuhan akan melanjutkan bahkan menyempurnakannya. Amin, amin. Terima kasih Bruder sudah mau menginspirasi kita semua, menyadarkan kita kalau berbuat baik itu tidak harus nunggu jadi kaya raya dulu ya, besar dulu. Berbuat ke lingkungan terdekat kita, berdampak buat mereka itu juga sudah lebih dari apa yang diharapkan gitu ya. Terima kasih Bruder sekali lagi. Selamat Natal juga buat Bruder dan juga teman-teman di Yayasan Atma Brata. Terima kasih, selamat Natal ya. Kami juga kepada teman-teman di Yayasan Nanti kapan-kapan kita akan mampir ke Cilincing. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sama-sama Bruder, Tuhan memberkati juga. Terima kasih juga buat Detikers, kita udah sampai di jam 6 sore ya, harus pamit ya. Ya, sayang sekali. I'm so sad. Mungkin nanti setelah ini kita akan berjumpanya dengan sosok host yang lain dulu. Nah iya, kita cuti dulu ya. Cuti dulu, Natalannya jauh ya. Benar. Ya. Dan tentunya juga Detikers, kita masih akan terus menemani juga, nggak usah khawatir, nggak ada tanggal merahnya walaupun baju kita merah. Nah ya. Ada, tanggal merah kan kita tutup libur tapi. Iya, tapi kan tetap siaran. Tetap siaran yang di luar tanggal merah ya, sampai tanggal 31 sekalipun. By the way, terima kasih sekali lagi, kita mengucapkan juga sekaligus di sini selamat menjelang malam Natal besok yang akan dirayakan bersama-sama. Semoga Natalnya aman, damai, penuh kasih ya di semua tempat, lancar-lancar semuanya Detikers. Dan selamat berjumpa dengan keluarga. Betul ya. sekali. Atau mungkin juga yang memang masih akan merayakan Natalnya di perantauan, semoga juga dikelilingi dengan sahabat-sahabatnya, tentunya. Gitu, semoga ya. tetap hangat ya. Tetap hangat juga. Sekarang waktunya kita pamit, but anyway kita mau minta bantuan Bruder dulu buat closing acaranya Bruder. Jadi kita punya tagline. Kalau misalnya kita bilang detik sore, Bruder boleh jawab dengan gak cuma hore-hore. Nah, boleh ya Bruder ya. Thank you Bruder. Kita tutup dulu acaranya. Terima kasih Detikers sekali lagi. Kini waktunya kita pamit. Eduardo Simorangkir pamit. Eiza Magfira pamit. Dan seluruh kru yang bertugas juga pamit undur diri. Besok kita ketemu lagi tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Hore-hore.